Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Givers. Gimana kabarnya nih? Lama ya nggak live ya? Lebih 3 harian ya nggak lebih. Ini tadi banyak yang tanya sih, kapan live lagi, kapan live lagi. Nah ini sekarang live lagi ya. Cuma memang telat sih. Sebelumnya kan jam 8 live-nya, ini sekarang jam 9. Sorry ya, karena tadi ada kegiatan warga di sini. Jadi live-nya telat. Ini sebenarnya sering kita bahas sih masalah koral ya. Kenapa masalah koral ini saya angkat lagi ya? Karena memang saya basicnya di koral ya teman-teman ya. Dan ini sering terjadi di alam teman-teman semuanya sih. Koralnya itu cepat mati. Kemudian ikan juga sama, ikannya katanya sempat mati juga. Cuma yang sering terjadi itu teman-teman yang mencoba melihara koral. Biasanya sih tanya gini, Om, saya baru selesai cycling ya. Padahal saya cycling 30 hari katanya. Tapi kenapa koral belum sampai seminggu itu udah mati duluan. Nah ini sebenarnya banyak faktor ya teman-teman ya. Salah satunya adalah yang sering terjadi dan sering disepelekan sama teman-teman semuanya, yakni salinitas ya. Ini yang penting banget. Tadi kebetulan ada yang tanya ya masalah salinitas, Om Bambang sendiri TV pakai apa? Saya pakai ini teman-teman ya, refraktonya pakai yang murah kok ini. Ini harganya kalau nggak salah 120 ribuan. Di sini ada setelannya, ini setelannya di sini ya. Ini ada setelannya. Jadi kalau misalkan menclek gitu ya, misalkan nggak akurat ya setel lagi di sini pakai air tawar ya, air tawarnya taruh sini. Kemudian nanti kalau udah nol berarti udah pas tuh, gitu ya. Nah untuk koral ini sebenarnya dia juga bukan tumbuhan, dia itu tergolong seperti hewan gitu ya. Dia juga butuh cahaya teman-teman ya. Paling utama untuk koral itu butuhnya adalah cahaya, nomor satu itu sih, nggak bisa dipungkiri lagi. Nah untuk cahaya ini juga sering disepelekan sama teman-teman semuanya. Om aku udah pakai lampu, kenapa ya kok nggak mekar? Mekar mungkin nggak sampai seminggu Om, cuma 2-3 hari mekar. Setelah itu nggak mekar lagi dan bahkan warnanya jadi memudar, jadi putih atau bleaching dan sebagainya. Setelah ditanya dan dijawab akhirnya pakai kandila. Ya memang bisa ya, pakai kandila jet series atau kandila apalah, semua itu bisa. Cuma kalau misalkan pakai kandila ya nanti warna koralnya juga nggak dapat gitu loh. Jadi untuk koral itu butuh cahaya atau spektrum yang memang benar-benar untuk koral ya. Ini kebetulan lampunya ini saya setel 8-9 jam ya. Jam 10 mati. Dan ini udah mendekati jam 10, jadi ya untuk koralnya udah banyak yang agak nggak mekar lagi ya, khususnya karang anemon. Karena karang anemon ini jam 9 dia udah mekarnya nggak maksimal lagi. Itu ya. Basically untuk koral itu butuh lampu teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya yang mau mengukur kebutuhan lampu di akuarium kita itu benar bisa pakai yang watt ya. Sudah sering saya jelaskan. Untuk yang mengukur pakai watt itu tinggal dikali aja, misalkan 50 kali 40 kali 40 ya, tinggal dikali aja semuanya totalnya berapa dibagi 1000. Nah itu total watt yang disarankan. Misalkan ketemu 10.000 misalkan ya, tinggal ngurangi 1000 jadinya 1000, berarti ya tinggal ngurangi 1000 aja jadi 1 watt. Jadi nanti ketemu per wattnya. Misalkan untuk ukuran 50 ini minimal sih 60 watt itu ya, kalau misalkan kita ke watt-wattan tadi. Cuma saya sarankan sih jangan berpatokan ke watt tapi ke par. Nah untuk par ini jangan tanya ke saya, par ini lebih cocoknya teman-teman konsultasi ke tukang lampunya ya. Karena teman-teman yang buat lampu khususnya DIY itu mereka ya, saya yakin mereka punya alat pengukur parnya ya.
Nah, saya menyarankan memang ini nggak bisa lagi lah, nggak bisa tawar ya. Bedanya DIY sama pabrikan itu adalah di parnya tadi ya. Kalau yang pabrikan itu udah benar-benar disesuaikan sama kebutuhan oral kita. Jadi parnya di angka berapa, di atas misalkan yang di atas sendiri itu parnya lebih besar dan itu lebih diutamakan untuk oral SBS. Semakin rendah ya semakin kecil parnya. Itu untuk pabrikan. Makanya saya sarankan teman-teman pakai pabrikan aja. Terutama yang ada budget. Kalau nggak ada budget ya nabung dulu teman-teman ya. Kayak saya ini pelan-pelan ya. Tapi alhamdulillah ini bukan dapat beli sih, dapat sponsor dari Mas Pek. Thank you Mas Pek, barangkali Mas Pek lagi join sekarang. Terima kasih Mas Pek, ditunggu ya untuk sponsor yang lain. Itu teman-teman ya, masalah lampu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini udah nggak bisa tawar lagi untuk koral ya. Yang kedua ini salinitas. Salinitas untuk koral itu diusahakan dijaga di 1025 teman-teman. Di 1025 itu udah enak ya untuk koral, untuk ikan tuh udah aman banget gitu. Kemudian yang ketiga itu parameter. Kalau parameter ini saya nggak menekankan ya. Asalkan teman-teman udah konsisten tiap 2 minggu sekali misalkan ganti air, udah cukup itu. Udah cukup, nggak perlu ditambah-tambah lagi parameternya berapa dan berapa. Kalau misalkan teman-teman tanya angka, parameter yang bagus di angka berapa, itu misalkan magnesium ya, itu di angka 1000-an, 1200 misalkan. Kemudian untuk alkalinity atau KH itu di angka 7 teman-teman. Kemudian untuk pH, itu pH untuk akar laut diusahakan di 8 ya, 8 pH-nya. Kemudian untuk kalsium ini di angka 400-an ya, 420, 400 itu yang bagus sih. Kalau tanya angka, terus misalkan teman-teman tanya saya, berapa angkanya di akuarium ini? Saya nggak tahu, nggak pernah tak cek lagi. Jadi ini dulu ketika awal cycling itu udah tak cek angkanya sekian. Tapi sampai sekarang usianya 9 bulan lebih, bahkan mau 10 bulan ini, itu nggak pernah tak cek sama sekali. Jadi saya nggak berpatokan ke angka lagi. Kenapa? Ya karena saya udah tahu karakteristik dari akuarium ini. Jadi teman-teman semuanya itu sebenarnya udah paham karakteristik dari akuariumnya itu gimana gitu ya. Terutama untuk koral. Makanya saya sampaikan untuk parameter saya itu pakai koral di sini. Khususnya apa? Karang anemon ya, karang anemon, gonio, kemudian batu jeruk. Kalau misalkan 3 koral ini nggak mekar maksimal, nggak mekar bagus gitu, itu tandanya parameternya ini lagi swing parah ya. Itu karena 3 koral ini tergolong koral yang swing parameter ya, mudah swing parameter. Jadi kalau misalkan parameternya naik turun, dia pasti langsung kena brown jelly. Nah itu teman-teman ya. Kalau misalkan koralnya teman-teman kena brown jelly, itu berarti parameternya nggak stabil. Meskipun teman-teman cek parameter, saya sebenarnya ada pengalaman teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sering cek parameter sih, oke, nggak masalah, silakan. Tapi pengalaman saya, semakin saya cek parameternya, saya pengen naikin misalkan magnesium ya, magnesium di angka 900 misalkan, saya naikkan ke 1200, itu saya naikkan pelan-pelan malah ambiar, malah angka yang lain ikut naik juga. Itu loh pengalaman saya. Makanya saya pusing saya kalau misalkan mikirin parameter, mikirin angka tadi, itu malah nggak jadi akuariumnya. Jadi yang saya lakukan apa, akhirnya nggak usah pakai parameter tes kita lagi. Tes kit saya itu masih utuh di sana ya, masih utuh, bahkan ada yang double. Saya punya tes kit itu ada yang double malah nggak dipakai sampai sekarang, nggak pernah tak scan lagi, nggak pernah tak tes lagi nih akuariumnya. Itu teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan hanyalah rutin 2 minggu sekali ganti air. Cuma ini sekarang udah 2 bulan nggak ganti air ya. Tapi kemarin juga ini sih saya sempat ganti air satu jerigen ya, kisaran 30 liter. Ini kemarin sempat tak ganti air, cuma memang belum tak update untuk videonya. Saya memang sekarang kok nggak tahu ya, kok suka yang live gini daripada yang video reguler biasa. Lebih enak interaksi sama teman-teman gini. Nah, bagi teman-teman yang konsentrasi ke ikan, misalkan ke ikan atau ke koral ya, teman-teman pilih salah satu, pilih niche-nya dulu ya. Kalau misalkan teman-teman memang suka ikan, itu koralnya dikit aja. Kalau misalkan suka koral, itu ikannya dikit. Kayak saya ini full koral teman-teman ya, full koral. LPS koral di sini full banget.
Tuh kan, ini lampunya alhamdulillah sekarang udah tak setel yang putih ya, jadi kelihatan semua koralnya. Ini full koral teman-teman ya, full koral. Nah, koral semua. Tapi ini nanti kayaknya tak tambah lagi dari sini. Tak tambah sinarina ya, sinarina yang warna hijau atau yang merah hijau gitu. Ikannya cuma 3 yang kelihatan, 1, 2, 3 sama dori. Yang lainnya 2 lagi ngumpet ya, ada mandarin sama satunya ikan roket. Itu. Jadi timbangkan teman-teman ya, antara pilih koral apa ikan gitu. Dan lampu memang nggak bisa bohong sih teman-teman ya. Jadi khususnya teman-teman yang baru main, saya sarankan ya kalau bisa beli lampu pabrikan teman-teman ya. Memang harganya lumayan mahal, cuma sekarang ada lampu pabrikan yang lumayan murah ya, yakni merek Spectra V3 itu udah bagus banget loh. Bahkan V3 itu udah direkomkan dan udah sering direview juga sama Java Arif kan ya. Itu rekom untuk SPS juga, SPS Coral. Nah, kalau yang pengen tahu ini apa, ini lampunya Max Spec Jam MJL15 ya. Alhamdulillah ini sih lampunya saya nggak beli. Ini berkat doa dan juga dukungan dari teman-teman, jadi akhirnya saya kepilih sebagai Max Spec Content Partner ya. Jadi dapat lampu dari Max Spec, dan lampunya ini memang cakep banget sih. Ini udah tak style enak dilihat ketika live sih, jadi kayak dominan putih gitu ya. Memang kalau putih, dominan putih itu lebih ke coral SPS teman-teman ya. Nah ini nih, lihat nih, untuk coral ini karang anemonnya udah waktunya, memang udah nggak mekar lagi ya. Ini udah jam 9, jadi dia mekarnya udah nggak bagus lagi. Ini juga ada yang nguncup ya. Tapi kalau LPS yang lainnya aman semua ya, karena mereka udah biasa mekar jam berapapun. Kalau karang anemon tuh tandanya dia tuh pasti mekarnya eh, jam 5 sore sampai jam 9 malam ya. Jam 9 waktunya tidur. Ini ada banana juga, alhamdulillah aman ya. Banananya yang kuning ini. Jamur ini yang saya suka pertumbuhannya sampai sekarang, dan bahkan ini ya. Ini ada koral duncan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang nggak asing di sini. Duncan ini koral impor teman-teman ya. Impor, dia dari Australia kalau nggak salah ya. Ini koral impor teman-teman. Ini dulu awalnya saya cuma ada 6 mata ya, tapi sekarang udah jadi berapa nih? Wah, banyak banget ya. Ada kurang lebih 15 mata sekarang dari 6 ya. Alhamdulillah sih. Wow, cocok, kayaknya akhirnya cocok ini. Kalau yang lainnya jenis jamur-jamuran, jamur balon ini ya, ini sempat saya tawarkan ke teman-teman, memang penawaran masih di angka 700.000. Masih belum saya lepas yang kuning ini ya. Ini saya lepas di angka 800 ke atas ini harusnya. Karena memang ini balonnya yang cakep, balon kuning ya. Kalau yang hijau atau yang putih ini murah sih, 300 ribuan ya. Kalau yang ini memang agak mahal teman-teman. Ini harganya di atas 800.000 baru saya lepas. Kalau 700 masih sayang saya. Kalau yang putih dan biru itu murah, 300 ribuan teman-teman ya. Gitu guys. Untuk LPS yang lainnya ya seperti ini, seperti yang teman-teman lihat ya. Ini ada donat, ada sinarina, dan ada otak-otak, aman semua. Bahkan ini dosing juga sama si Nemo ya. Nah ini juga ada pertanyaan tadi nih, Om, untuk oralku dosing sama Nemo gimana nih, apakah di seser Nemonya ya, karena dosing karang anemon misalkan. Aman teman-teman, dan itu bukan yang membuat koral kita nggak mekar atau mati, bukan teman-teman ya. Jadi untuk karang anemon yang sering dosing sama Nemo itu biarin aja, itu bukan penyebab karang anemonnya mati ya. Jadi ikan itu bukan housing dan mematikan koral, enggak, tapi kalau misalkan koralnya yang dosing itu mati, memang koralnya yang enggak sehat teman-teman ya. Buktinya punya saya ini, di sini ada karang anemon dan juga ada otak-otak ini ya. Otaknya ini di housing sama 2 Nemo loh. Nemo ini sama Nemo satunya mana, ini ada satunya mocha teman-teman ya. Ini juga sama, dia housing di donat ini ikan Nemonya tuh, tapi aman ya. Karang anemon juga sama di housing sama dia, cuma aman, nggak masalah ya. Jadi ikan yang housing di koral kita itu bukan penyebab kematiannya ya. Aman teman-teman, biarin aja, jangan diusik. Mereka bisa ini kok, bisa milih-milih sendiri yang nyaman di mana gitu ya. Percuma misalkan teman-teman
paksa ke anemon misalkan, tapi kalau misalkan ikannya itu nggak mau ya nanti dia balik lagi, bahkan bakal ini apa namanya, bakal balik lagi ke rumah yang dia mau ya, kayak inilah. Nah ini kayak Nemo ini dia ya maunya di sini terus, nggak mau dia ke anemon ya. Ini sempet mau saya kasih anemon sih, cuma gara-gara ya udah leh, karena dia tuh maunya di sini ya ngapain dipaksa gitu ya, percuma nanti dia nggak mau anemon. Yang langsung mau anemon tuh ikan ini teman-teman, ikan marun ya, golongannya ikan balung itu langsung dia, kalau misalnya ada anemon pasti dia langsung mau. Jadi teman-teman kalau udah ada mungkin mau ya, kalau yang langsung mau itu jelas golongannya Nemo marun ya, mok marun, kemudian namanya Nemo balong itu ya, itu pasti langsung housing ke anemon. Untuk yang baru bergabung mungkin ada yang tanya filtrasiku kayak gimana. Filtrasiku simple banget teman-teman ya, ini filtrasinya. Ini bahkan untuk apa namanya, skimmernya ini belum tak nyalakan. Ini rencananya mau tak ganti aquaholic teman-teman ya, aquaholic yang saya rekomkan ke teman-teman itu saya pakai di akuarium sebelah, di akuarium FO. Jadi ini akuariumnya yang display ini nggak pakai aquaholic, ini nggak tahu merek apa, cuma bubble-nya kurang bagus, jadi nggak rekomen ini mereknya, nggak tahu merek apa, murah sih kemarin dapatnya. Cuma ini lagi order di aquaholic, mau dikirim juga ya. Alhamdulillah saya juga masih dapat dukungan dari aquaholic ya, makasih Om Fahri ya. Nanti aquaholic tak taruh di sini, kapasitas yang 1000 literan lah taruh sini ya. Filternya air turun langsung skimmer. Jadi teman-teman yang mau skimmer ya, yang mau skimmer murah tapi nggak murahan, kualitasnya juga kayak pabrikan, itu silakan ke toko hijau, toko oranye. Di sana ketik aja aquaholic gitu ya, dan bilang dari Simil TV, nanti insya Allah dapat diskon kalian. Beli rekomendasi dari Simil TV itu ya, pasti kalian dapat diskon. Bilang aja dari Simil TV ya. Kemudian rumah bakteri teman-teman ya, ini yang penting ini jantungnya akuarium kita ya. Jadi ini yang menjadi apapun yang saya masukkan, baik itu dosing dan segala macam yang menyebabkan juga perdosingan dan sebagainya, itu khususnya B+, meskipun saya rutin seminggu sekali nggak berlumut ya, di sini bakterinya udah kerja banget ya, bakterinya udah matang, jadi nggak ngaruh apapun yang kita masukkan tuh udah diolah sama si bakteri di sini. Gitu ya teman-teman ya. Filternya simple banget. Wis, cuma 3 chamber, 1, 2, 3 langsung return pump. Saya modelnya di sini cuma karang jahe ya, full karang jahe itu di belakang. Kemudian ini ada momogi dan atasnya juga karang jahe, full karang jahe teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sini ya, biar ada yang dilihat. Ya, sekalian saya nyapa teman-teman ya. Ini tadi belum tak sapa teman-teman yang ada di live. Sebentar guys, tak setel dulu ya. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi kuncinya main akuarium itu sebenarnya dari kita sendiri sih. Kita mau fokusnya di mana, kemudian kesabaran itu yang paling utama ya. Jadi sabar. Kalau ada masalah itu langsung tanya aja, tanya ke yang tahu ya, terutama yang memiliki pengalaman. Alhamdulillah kalau saya sih pengalaman ada, cuma kalau misalkan teman-teman ada ilmu yang lebih di sini di live ini, silakan kita sharing bareng ya, bukan kita saling menggurui teman-teman. Ini nggak tahu ini si Dori ini kenapa kok dia juga ikutan mau tidur di otak ini. Oke, kita lihat. Oh iya, saya belum voting ya. Coba saya voting dari sini, koral mati yang koralku cepat mati. Halo Kak Scott Emulsion, udah dari tadi live-nya Om? Enggak, live-nya barusan aja ya. Tadi ada kegiatan Om, ada kegiatan warga di sini, jadi saya live-nya nggak bisa lebih awal ya.
Wahyu Nakula, Om, anemon saya nggak mau dikasih makan ikan atau udang, kira-kira bisa bertahan hidup berapa lama ya? Untuk anemon selama airnya bagus ya, diganti air udah nggak usah dikasih makan nggak apa-apa Om. Punya saya ini udah 1 bulanan nggak tak kasih makan, aman ya, ada di akuarium sebelah. Bahkan di akuarium saya yang lama itu hampir 1 tahun nggak tak kasih makan. Kuncinya apa? Cuma ganti air aja, ganti air, rutinkan ganti air aja cukup. Aditya Elgentori. Dan ini Om, untuk karang anemon, maksudnya anemon ya. Anemon tuh butuh cahaya ya Om ya, butuh cahaya. Jadi kalau Om semuanya di sini pelihara anemon yang di hosting sama Nemo dan kawan-kawan, itu usahakan ada cahayanya, lampu maksudnya. Mas Aditya Algontori, Karmon sama Karmon bisa sting tak Om? Nah ini yang ada pengalaman dari teman-teman ya, katanya ada yang sting. Cuma saya selama ini main karang anemon dari 24K, kemudian banana, kemudian dragon soul, holy grail itu nggak ada yang sting. Pengalaman teman-teman katanya sih ada yang sting ya, mungkin jenis lain ya. Mohon maaf, saya juga masih belum tahu kalau misalkan ada karang anemon yang bisa saling sting. Cuma sepunya saya ini nggak ada yang sting sih, semuanya jejer. Karang anemonnya 24K dan kawan-kawan ini berjejer semua, nggak ada yang saya jarak. Gitu ya jawabannya ya. Mungkin nanti ada jawaban yang lain dari teman-teman yang udah pengalaman pernah sting karang anemonnya. Oh, amonia 0, nitrat tinggi macam mana ya? Nah, berarti ada yang salah tuh Om. Amonianya padahal 0. Coba dicek lagi, amonia apakah benar-benar sampai 0? Karena amonia itu sebenarnya nggak boleh sampai 0 teman-teman ya. Semuanya sebenarnya nggak boleh sampai 0. Kenapa? Ya semuanya butuh nitrat, fosfat, dan juga yang lain-lain itu juga butuh amonia. Kalau misalkan amonia nggak ada, nggak stabil nanti jadinya. Amonia dari mana? Bisa dari kotoran ikan, bisa dari kotorannya koral juga bisa. Nitrit tinggi. Kalau misalnya nitrat tinggi itu kecenderungan ya ke koral warnanya gelap Om. Kalau fosfatnya gimana? Mas Maselan, fosfat gimana? Biasanya gini, nitrat tinggi itu biasanya fosfatnya rendah atau sebaliknya. Jadi harus diimbangkan antara nitrat dan fosfatnya. Gimana cara mengimbangkannya? Ya fosfatnya ditambah. Ada juga fosfat yang siapa aku dong, masih kenal gak? Wah, waalaikumsalam. Hai kan Mungil, kok tumben live-nya gak rame? Ya namanya live ya. Kadang rame kadang enggak. Kan live-nya jam 8, ini jam 9 baru live ini. Kalau tanya angka di akun ini, saya sekarang udah nggak peduli angka teman-teman ya. Parameter saya di koral tadi itu, karang anemon, goninho atau batu jeruk di sana. Kalau misalkan ada koral 3 ini, misalkan dia nggak mekar bagus atau bahkan kena bronzeli, ya itu tandanya akuarium kita nggak stabil parameternya. Cukup diganti air aja, nggak usah pusing-pusing. Biasanya teman-teman yang pusing-pusing itu malah ambiar akuariumnya. Kak Susanto Alex, oke, thank you jempolnya. Koralku cepet ngado ini tadi votingnya kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang ngetik. Bang kok jarang live? Iya kemarin pas ini sih, pas sibuk. Coba tak voting lagi. Koral cepat. Oh jangan mati, koral nggak mekar ya. Terus ini juga jadi penyebab utama sih, kenapa koral kita sering mati dan juga nggak mekar ya. Itu penempatan teman-teman ya. Jadi penempatan koral itu juga penting. Kalau misalkan koralnya itu ditempatkan di yang kurang cahaya, misalkan ya, misalkan LPS, cahayanya dia butuh cahaya, cuma karena teman-teman itu asal naruh, jadi enggak mekar karena dia kan butuh cahaya. Izin tanya Om, pakai pelet pakan merek apa? Makasih Om. Saya peletnya pakai Hikari. Ini Hikari
Marine S ya. Ini yang selingan, ini selingannya. Cuma yang utama saya pakai ini. Sebentar ya, saya ambilkan. Ini yang lebih doyan ikan doyan, kemudian ke ikan juga makin berwarna dan sehat kalau ini ya, sebentar ya. Namanya NLS. Ini nih ya. Ini ke ikan bagus nih, ke warna ikan bagus banget. Ke warna ikan bagus, kemudian ke pembesaran ikan juga bagus. Ini peletnya tapi lebih mahal teman-teman ya. Ini kalau nggak salah online 200 ribuan deh segini ini. Ini impor dari USA ya, dari Amerika. Kalau yang hikari tadi juga impor, cuma udah biasa itu. Kalau yang NLS ini memang pelet mahal. Kalau makan kepe monyong apa ya? Kepe monyong itu makanan alaminya dia makan Aiptasia om. Monyong B ya, Aiptasia. Dia membasmi Aiptasia alami. Kalau misalkan pengen yang lain masih ikan reef ya, pakai ini om, pakai udang rebon ya. Mau tuh udang rebon. Bang ada kura-kura tah? Nggak ada kata Asia. Saya di sini adanya cuma ikan Nemo ya, ikan Nemo dan koral. Kura-kura nggak ada. Kalau penyu mungkin ada sih di laut. Oh iya, belum ada kalau kura-kura. Di sini khusus ikan laut saya. Nggak tahu ya kenapa ini yang kecil kok nggak mau ke bawah lagi nih yang kecil ini. Mas ikan reef, dosing pakai Prodi Bio bagus nggak om? Bagus banget om. Biodiges, kemudian Bioptim itu pasangannya ya. Biodiges bakterinya, kalau Bioptim itu makanan bakterinya. Jadi jangan salah ya. Mas ikan reef pakai apa? Pakai biodigesnya apa bioptimnya? Kalau biodigesnya itu bakterinya om. Halo Kak Albi Reef, wah ini master saya nih. Assalamualaikum Mas suhunya di sini 29 om. Numpang nanya nih, saya melihara spong oren atau biru rontok terus, punya tips dan trik Mbak Masih? Thank you. Untuk spon itu dia filtrasi alami ya. Kenapa bisa sampai rontok? Berarti airnya nggak jadi masalah itu ya. Airnya ya nggak bener, karena dia kan sebenarnya filtrasi alami. Saya selama dulu pernah sih pelihara spong ya. Dia itu bukan rontok, tapi warnanya jadi hitam. Tandanya ya berarti airnya udah kesaring maksimal, kemudian kotor banget airnya. Tapi saya nggak pernah sampai rontok seperti itu ya. Coba dicek dulu berapa kadar ininya, nitrat fosfatnya, amoniaknya, ya terutama di inilah NO3PO4-nya ya. Kok sampai rontok begitu? Kirim itu bantalnya bang. Halo Kak Andis, bantalnya kalau dikirim terus ikannya tidur di mana bang? Nih saya kasih tahu andalan saya ya. Andalan saya selain ikan ini dan yang selalu saya lo kok hilang. Udah hilang duluan tuh tuh ngumpet belakang tuh dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tuh ada yang ngintip-ngintip tuh loh belakang tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Itu loh itu loh. Lah itu ikan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ikan itu apa? Nah itu tuh belakang tuh cantik banget ikannya. Kayak ada batik-batiknya gitu ya. Jadi dia tuh kayak tatoan gitu badannya guys. Itu belakang. Nah itu ya kelihatan kan. Nah dia memang agak malu-malu kucing gitu. Kadang mau nampang, kadang enggak ya itu tuh. Ini salah satu andalan saya untuk membasmi jenis hama ya. Hama khususnya di bak kayak kutu-kutu gitu pasti dia dimakan sama si mandarin tuh. Khususnya yang teman-teman suka pelihara SPS itu wajib pelihara mandarin teman-teman ya. Kenapa? Karena di SPS tuh biasanya ada
hama black bug ya, dan itu yang menyebabkan koral SPS, terutama SPS mati. Makanya saya usahakan ada mandarin di akuarium kita. Dan kalau misalkan ikan mandarin itu bisa survive di akuarium kita, itu tandanya akuarium kita udah bagus guys, udah matur gitu ya airnya ya. Kenapa ya? Karena memang mandarin itu gak bisa makan pelet, dia tuh makannya kopepot dan pots dan lain-lain. Makhluk-makhluk kecil yang ada di akuarium kita dimakan sama dia, ya kayak cacing kecil gitu dimakan. Kalau teman-teman pengen yang mengendalikan hama, khususnya hama cacing ya, cacing-cacingan gitu, itu teman-teman pelihara aja ikan keling liris ya, crystal star, crystal worm, itu dibasmi sama keling liris. Makanya itu juga salah satu ikan yang wajib sih menurut saya. Cuma di akuarium ini nggak ada keling lirisnya, udah banyak ikannya guys di sini, jadi saya nggak keep keling liris dulu. Izin tanya koral donat yang rekom untuk pemula apa ya? Donat, kalau donat yang rekom untuk yang murah ya donat hijau. Donat hijau itu murah. Kalau di sini sih donat hijau itu kisaran 70 sampai 90 ribu ya. Tergantung warnanya. Kalau misalkan hijaunya metalik itu makin mahal sih. Kalau misalkan Mas Rivaldo pengen donat yang bagus, donat poleng ya, donat poleng bagus. Tapi harganya lumayan. Donat poleng itu harganya lumayan, teman-teman. Harganya kisaran 300 ribuan ya. Sampai 500 ribu sampai 1 juta juga ada. Mas Robi Aldian, poli bintang udah 2 hari nggak mekar mati. Apa gimana Gini Robi ya, polip bintang, polip rumput itu tergolong polip atau koral yang memang agak sensitif ya. Intinya kalau misalkan pelihara itu jangan dipindah-pindah. Kalau misalkan tempatnya di tempat A, udah kena cahaya di situ, jangan dipindah-pindah lagi Nanti kalau dipindah pasti dia stres, nggak makan lagi. Gitu ya ya. Jadi biarin aja. Yang penting dia udah kena cahaya yang cukup, arusnya cukup, pasti dia bertahan atau survive dan mekar lagi kok ya. Jangan pindah-pindah pokoknya. Polip bintang dan polip rumput itu memang seperti itu. Mungkin ngiranya ini mati mungkin ya, karena nggak mekar. Enggak, itu nggak mati, cuma stres aja. Kata ya bang, saya punya ikan lele, tapi saya sama sepupu dibawa kayak jadi mati. Kalau ikan lele dibawa kayaknya ya sama aja bisa mati ya. Cuma ikan lele itu kan ikan ini kak, ikan yang kuat ya kata Tasya ya. Tapi janganlah sampai dipegang ya, atau diremas gitu lelenya. Bahaya tuh kena padel nanti. Mas Andis, ikan mandarinya samaan bang, paling favorit di tankku, barusan habis up ke tank yang lebih besar, moga tetap survive. Wow. Iya, aku paling suka tuh ikan mandarin Saya suka ini loh, suka coraknya, batiknya tuh bagus. Kalau punya aku ini mandarin asli ini. Saya sebenarnya pengen tak tambah lagi mandarinnya, cuma untuk akuarium segini kurang 50 ya. Kalau misalkan kita kasih mandarin 2, itu pasti satunya mati atau dibantai. Kecuali nanti mungkin cewek cowok. Cuma tetap sih, saya pengalaman meskipun dia tuh cewek cowok mandarinnya, itu tetap satunya pasti mati. Ada yang loncat, ada yang mati gitu ya. Gimana cara membedakan mandarin yang cowok dan cewek? Itu bisa dibedakan dari antenanya ya. Kalau yang antena itu kalau nggak salah laki-laki, kalau yang perempuan tuh nggak ada antenanya. Koreksi kalau salah, kalau kebalik. Dipegang bang, jangan dipegang, nanti kena sengat. Nah, kena sengat lili. Dipatil atau kalau bahasa Jawanya. Kalau misalkan ada ikan mandarin satu aja di akuarium kita dan mandarinnya itu mati, berarti itu tandanya di akuarium kita udah nggak ada kehidupan yang bisa dimakan sama dia. Kopepot atau potsnya itu udah habis. Makanya teman-teman saya sarankan minimal sebulan sekali lah dosing rotifera ya, rotifera dan fitoplanktonnya. Itu sih, karena rotifera itu adalah makanan alami dari ikan dan koral teman-teman ya. Jadi saya juga wajib sih ini sebulan sekali paling enggak itu dosing rotifera. Biar apa ya, biar ada kehidupan alaminya. Dan mandarin saya tetap gemuk ya, mandarinnya gemuk loh, badannya gede gitu. Dan ini waktunya dosing rotifer lagi sih. Mungkin besok saya ini ya, saya ambilkan rotifer lagi ke Maji, dan pas live kita kasih rotifer atau pakan hidup alami ya. Kalau cleaning crew yang bagus selain yang saya sebutkan dulu ya, itu ada sih teman-teman ya. Tadi ada yang tanya sih, Om aku pelihara ini loh biar apa namanya,
biar pasirnya bersih, biar apa ya, ya kasih aja bintang laut pasir ya, itu jam bersih. Cuma nanti kalau misalkan koralnya penuh di pasir itu dia susah lewatnya. Kalau 100 kali 50 kali 50 kasih Mandarin 2 aman nggak bang? Gini om, aman sih aman ya, asalkan jangan sampai selalu ketemu gitu ya. Biasanya sih teritorial dia, ada di pojok, ada di pojok gitu. Kalau misalnya ketemu gelut itu berantem, kecuali udah jodoh. Kalau udah jodoh nggak apa-apa, kebanyakan nggak jodoh sih, makanya sering berantem kemudian akhirnya mati. Mandarin gitu kasusnya. Kak Robi Aldian, satu lagi om, untuk batu jeruk yang ngeluarin lendir itu bahaya nggak? Koral lain itu aman om. Lendir yang dikeluarkan sama batu jeruk, batu hiu, karang anemon, donat, sinarina, semua koral itu biasanya memang mengeluarkan semacam lendir coklat-coklat gitu ya. Itu aman. Itu kotoran kotoran koral om, kotoran koral alami. Ya istilahnya kayak manusia lah ya. Manusia tuh kayak kayak BAB gitu ya. Buang air kecil, buang air besar kayak gitulah. Aman itu, aman. Kalau kena koral lain aman ya. Kecuali sting. Sting itu nggak aman. Misalkan goninho atau karang anemon ya, itu ke koral lain, itu kena sting mati koralnya lainnya. Atau gonionya atau karang anemonnya yang mati. Lalu kata si abang mau tanya ikan kalau makan berapa jam ya? Mohon maaf yang aneh-aneh nanya. Berapa jam? Kalau ikanku di sini sih nggak ada jam-jaman ya. Aku kasih makannya itu tiap 2 kali dalam sehari. Ono cair. Dan makannya dikit aja, nggak usah banyak. Soalnya kalau misalkan terlalu makannya dikasih makan banyak gitu ya, itu amoniaknya juga semakin banyak nanti. Karena kan ikan kalau misalkan makannya banyak, pupnya juga banyak teman-teman. Jadi jangan kasih banyak-banyak ya. Halo Mas Kevin, ini udah pulang belum Mas Kevin? Udah pulang kampung belum? Katanya mau ditinggal sebulan tuh akwariumnya. Om, Karma Dragon Soul sama 24K lebih panjang mana dan lebih bagus mana? Dragon Soul om, kalau bagusnya itu relatif ya. Teman-teman biasanya lebih suka yang 24K karena 24K itu lebih kuning warnanya. Kalau Dragon Soul itu dia tuh hijau dan ada aksen-aksen kuning-kuningnya atau glutnya gitu sih. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih suka Dragon Soul om, karena dia panjang. Kalau 24K dia tuh warnanya emas-emas sembur gitu loh. Saya lebih suka Dragon Soul. Kak Haryanto, Mas kalau kepiting yang suka di SBS hama bukan ya? Enggak, bukan hama tuh om. Itu dia membantu juga sih. Bantu ini makan apa namanya? Makan tentakel yang ada di SPS. Biasanya itu kayak apa namanya, yang udah mau mati itu loh, pucuk-pucuknya biasanya dimakan langsung sama si kepiting. Dan nama yang ada di SPS itu juga dimakan. Nah bisa itu kan dia loh, tas mulai weyo mampir gini besok mau kan belum mulai masa iki ya ngomong. Mas Kevin, Dori PS ya om? Iya, gini om, Dori itu dia tuh memang tergolong ikan yang mudah stres. Mulai ya cak, mudah kena stres dan juga mudah sembuh juga Dori. Asalkan Dorinya tuh makan pelet, mau makan pelet ya, itu aman, pasti dia tuh sembuh sendiri WS-nya. Apalagi kalau misalkan suhunya naik turun ya. Sekarang dingin, kemudian tiba-tiba panas, kemudian dingin lagi. Itu Dori cepet banget kena WS. Kayak punya aku tak kasih 2 Mandarin mati 1 berantem. Iya, kalau Mandarin itu memang gitu. Kalau misalkan dia ketemu berantem dia. Kata Asia, salah ngetik bukan jam tapi sehari berapa kali? Oh, saya berapa kali? Kalau saya sih sehari 2 kali kata Asia ya. Yang penting dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karmon yang bagus ala Semilir TV. Semilir TV apa? Banana dong, banana om. Ini apa ada banana kecil tapi ya. Mahal tapi banana itu masih kecil. Dia itu harganya lumayan. Banana kecil ini punya saya satu cabang ini, satu cabangnya 250.
ya. Kak Adi Setiawan, abang ikan paling cerah apa bang? Ikan paling cerah ya di aquarium laut Nemo ya, udah ikonik juga tuh. Kepiting kecil muncul nggak tahu dari mana, berarti aman. Dilihatnya kayak nggak ganggu kan dan suka ngumpet. Kalau di SPS aman, kalau yang ada di batu-batu kemudian di koral yang lain itu nggak aman om, diambil ya. Kak Andi mumpung live nanya sini aja daripada WA, baru pindah tank baru agak gede. Terus airnya pakai NSW campur air yang disimpan lama. Sama air tank lama amankah? Apa besok bisa dimasukin koral yang lama? Wah bagus Om Andis pertanyaannya. Ini berdasarkan pengalaman saya Om ya. Saya udah sering pindah-pindah akuarium dan juga ganti ya modal scaping dan sebagainya. Itu aman Om ya. Aku bahkan di sini seringnya itu pakai air yang lama alias air yang ada di aquarium kita kemudian dipindah ke akuarium baru pakai itu 80%, 20%-nya air baru ya. Itu saya sih selalu ada koral baru. Soal koral baru. Air baru Om. Jangan full air lama ya. Terus misalkan pakai air lama, maksudnya air baru tapi dia disimpan lama, itu aman-aman ya. Saya di sini depan itu saya simpan kurang lebih 2 bulanan aman saya pakai. Bahkan saya buka padahal nggak ada aeratornya ya. Di sana itu di airnya tuh banyak kehidupannya. Kopepotnya banyak banget loh. Dari mana ya nggak tahu. Padahal itu airnya saya simpan lama. Jadi setelah kita kuras ya, kemudian kita tambah air, entah itu air dari yang lama atau air baru. Air barunya sih saya sarankan 20% loh. Ada air baru ya. Itu kita sirkulasi, maksudnya ya pompanya kita nyalakan, skimmernya langsung nyalakan juga. Tapi kalau misalkan dosen bakteri, skimmernya jangan dinyalakan dulu. Ya minimal 30 menit setelah dosis bakteri baru kita nyalakan skimmernya. Itu Om. Dinyalakan penuh skimmernya sampai airnya kurang lebih 1 jam bening itu baru masukkan koral nggak apa-apa. Saya selalu gitu sih. Masuk koral langsung 1 jam itu udah cukup. Kemudian ikan. Gitu Om. Langsung nggak saya. Berarti ikan WS kalau masih lahap makan cepat sembuh ya. Pengalaman saya begitu Om Kevin. Aman. Ikan saya yang wet spot dulu pernah di akuarium ya, di MT di display gitu. Ikan satu saja yang kena wet spot itu biasanya kan ular. Cuma karena dia tuh makannya masih lahap, itu besoknya sembuh langsung. Apalagi yang suhunya misalkan nggak ekstrim banget dari 27 ke 28 gitu atau ke 9 masih aman ya. Kecenderungan ikan yang kena wet spot itu kena swing suhu ya. Suhunya dari panas tiba-tiba ke dingin banget, terutama dingin banget. Itu pasti kena wet spot. Asalkan masih makan pelet ya, aman tuh. Bang 1 tambah 1 11 ke atas ya. Kak Andis, selain tips dosing apa aja yang dikasih selanjutnya agar sukses semuanya? Kalau saya sih ya, kebiasaan saya udah sering juga saya bahas masalah pindah akuarium, kemudian bongkar total akuarium. Kuncinya saya bakteri Kalau bakterinya udah bagus, filtrasinya kita udah mapan, apapun yang kita lakukan di akuarium kita itu aman. Dan bakterinya usahakan pakai yang bagus ya. Biodiges, Bioptune itu bagus. Biodiges lah, Bioptune itu makan bakterinya. Kalau saya di sini pakai apa? Saya pakai maksudnya bakteri itu sendiri sih. Nah ini kemarin kan saya sempat bongkar ya. Saya bongkar scapingnya total gitu buat nyerok ikan yang jahil. Aman, langsung masuk semua. Bahkan waktu bongkar total itu ikan masih ada di dalam sini, jadi nggak sempat saya keluarkan ikannya tetap ada di akuarium ini dan saya obok-obok, saya keluarkan semua koral-koralnya, maksudnya batu-batu dekornya itu saya keluarkan. Jadi airnya dalam kondisi keruh banget, aman alhamdulillah, sampai sekarang nggak ada yang mati. Jadi omnya kalau misalkan mau pindahan gitu usahakan airnya udah dalam keadaan bening baru dimasukkan semuanya, terutama ikan ya. Kalau misalkan ikan diselamatkan di box gitu atau di bak ya, kasih aerator jangan lupa, nanti lupa matinya aja bukan gara-gara kena
akuarium kita yang dibongkar, tapi karena oksigen ya, kehabisan oksigen. Kalau ikan kakak tua reef enggak ya Mas Kak Haryanto, kakak tua ya. Sebentar, kita karena ini ikannya udah nggak ada lampunya ya, sekarang ke akuarium yang sana. Ke sana ya. Nih saya kasih tahu ikan yang lagi bobok di anemon. Ikan kakak tua itu reef safe, cuma saran saya jangan dipelihara ya. Kenapa? Karena kakak tua itu dia itu salah satu penyumbang pasir terbesar di dunia. Dia itu ini pencipta pasir di lautan itu. Jangan dipelihara kasihan ya. Biar biotanya tetap imbang di laut. Kakak tua itu dilindungi juga sih kalau nggak salah ya. Jangan ya, lebih baik jangan pelihara kakak tua. Biarkan dia di laut aja, biar menciptakan pasir yang banyak. Pasir yang pakai itu juga salah satunya sumbangan dari kakak tua. Kenapa? Ya karena kakak tua biasanya makan ini ya, notolin batu live rock, dead rock itu dan diolah menjadi pasir. Kalau Karamo Dragon Steel dan 24K kisaran berapa? Kalau kisaran itu di kisaran 280-an ya ya. Apa koralnya nggak pada nggak dilem kok gampang bongkar pasang? Dilem saya dilem ya. Saya semua koral saya lem, tak kasih lem varia itu. Terutama koral yang bercabang-cabang gitu ya. Ini salah satu contoh moka teman-teman ya. Moka, tadi yang tanya ikan moka, nemo moka, ini nemo moka. Nah ini sekarang dia rebutan anemon ya. Ini anemonnya kecil banget sih. Rebutan 3 orang tuh. 3 nemo rebutan anemon 1. Padahal di sini ada nemo 1 loh. Dan di sini juga ada nemo yang ini anemon teman-teman ya. Ini anemonnya gede banget. Tapi dia nggak tahu nih kenapa mau pindah nih. Mau pindah alam ke sini loh. Ini ya ini apakah dia mau membelah diri atau gimana nih teman? Ini badannya di sini. Sorry maksudnya kepalanya di sini. Tubuhnya di sini badannya. Mau membelah atau gimana nih nggak tahu. Ini ada nemonya 1 ekor di sini. Tuh. Saya lem semua. Saya pernah nyetok air 5 galon sampai 3 bulan lebih baru habis. Nggak apa-apa aman Saya itu di depan tuh ada 2 bulan saya stok air ya. Aman sampai sekarang tak pakai kok. Bahkan kopi potnya tuh banyak di jurigen gitu. Salah jendela ya? Iya kayaknya Kak Tasya ya. Biar parameter air tidak gampang swing, minimal volume air berapa liter ya Semakin sedikit volume air parameter mudah swing. Betul semakin kecil akuarium kita itu mudah banget kena swing parameter ya teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman semuanya yang baru memulai akuarium laut itu jangan dari yang nano-nano ya. Kenapa? Ya itu tadi mudah swing parameter guys. Nek swing parameter nanti mudah mati koralnya dan ikan juga sih. Kalau literan ya itu saya sarankan sih minimal ya 150 liter teman-teman. Ikan yang WS di tank karantina udah 3 mingguan. Tadi tiba-tiba WS. Kayaknya amonia naik habis ngasih makan banyak dan 3 kali sehari. Biasanya enggak gitu. Nah Kevin saya sarankan untuk ngasih makan tuh sehari sekali aja. Tapi kalau nggak tega sehari 2 kali ya. Saya di sini sehari 2 kali karena memang ini akuariumnya khusus pembesaran ya. Ini udah laku sih. Kebanyakan udah laku sih nemonya. Dan ini ikan titip-titipan ya istilahnya tuh. Ikannya dititipkan ke saya, disuruh merawatkan, disuruh membesarkan. Jadi saya ngasih makannya 2-3 kali sehari teman-teman. Pakai tadi NLS tadi ya. Dan ini yang di box ini bukan punya saya, ini punya orang semua ya. Ini udah laku semua guys. Jadi saya di sini bertugas untuk membesarkan ikan ini aja sih. Ini dulu 2,5 cm, sekarang udah 3 sentian ya. Yang gede ini. Ini tergolong nemo balung ya teman-teman ya. Galak kalau misalkan ada ikan baru masuk. Tapi kalau misalkan masuknya bareng aman. Buktinya ini ya. Ini nemo sama ini nemo moka. Aman berduaan dia.
nggak ada yang galak-galakan. Ini juga sama, ini marun, ini ikan Nemo, Nemo platinum sama snowstrom ya. Dia satu box sama ikan marun, aman teman-teman ya. Malah marunnya yang kalah sama Nemo ini, snowstromnya loh itu. Ikan yang tadi itu ya. Jangan banyak-banyak om ngasih makannya ya om Kevin. Carmon Holy Grail bagus gak om? Beda jauh gak sih sama 24K? Kok harganya beda jauh? Holy Grail bagus banget om, bagus banget tuh. Kenapa beda jauh ya? Karena memang langka dia. Saya punya kemarin satu matanya saya jual 170.000 satu mata yang B. Kalau yang A 500.000 satu matanya. Bang, ikan Nemo jahil dari mana? Jahil di mana? Enggak jahil ikan Nemo ya. Kecuali ya, ikan Nemonya baru. Misalkan contohnya di sini kan ada ikan Nemo 1 2 3. Kita masukkan Nemo baru. Itu jahil itu. Pasti satunya kayak di ospek gitu sih. Kenalan. Ikan Nemo biasanya mana? Ini tak kasih tahu ikan Nemo biasanya ya di sini. Nih, ikan Nemo biasa. Mungkin Kak Tasya pernah lihat TV ya. Nemo ini ikan Nemo biasa ini ya. Ini kayaknya minta makan, guys. Ini ya. Akuarium khusus jualan koral ya. Kita kasih makan. Nah, ini kalau yang ikan Nemo di sini dan kawan-kawannya itu kita kasih makan ini. Ocean Nutrition ya. Ini ikan Nemo biasa. Tuh. Dia berjodoh sama ikan ini. Ikan Picasso helm ya. Bisa teman-teman. Ini Picasso helmnya berjodoh sama Nemo biasa, Nemo lokal ya. Semoga aja nanti bisa beranak di sini. Kita kasih makan ya. Ini koral teman-teman. Kalau yang mau koral, ini ada koral sisa sih. Nih kita kasih makan ya. Ini ada cendol. Yang mau cendol nih, cendol dawet ada 2 ekor. Cendolnya 150 ribuan teman-teman ya. Memang cendol hijau itu mahal. Tapi kalau buat penonton di sini saya di 55 ribuan. Jadi 145 ribu ya nih cendol guys, cendol gede-gede ya cendolnya. Yang ini yang gede, ini gede banget, yang ini sedang ya. Tergantung selera sih, kadang kan teman-teman ada yang suka yang gede, ada yang kecil gitu ya. Kalau ini Nemo Picasso helm teman-teman ya, gede banget. Ini ceweknya, yang cowok itu yang kecil teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 2 Nemo, satunya gede, satunya besar, yang besar itu jadi betina, yang kecil jadi cowoknya, gitu ya guys. Ini udah jodoh ini, kemana-mana dia selalu bersama. Kita kasih makan lagi ya. Yang belakang gimana? Yang belakang kasihan ya, dia nggak ada jodohnya tuh, sendirian terus. Ada itu belakang itu satu itu, nah, 1 ekor ya belakang itu ya, sendirian dia belum ada jodohnya. Ini ada koral kopal ya, kopal tuh. Ada koral kopal itu cabangnya banyak banget. Kurang lebih 1 2, wah ini harus dimatikan ya, dimatikan dulu waymakernya. Ya. Biar kelihatan. Nemo ini ada kopalnya ada berapa cabang, banyak banget, 1 2 3 4 5 6, kurang lebih 6 7 cabangan ya. 90.000 tuh, gede bang, memang gede. Kalau yang ini koral karang kuku oranye ya, warnanya kuning cerah gitu, 90.000 ya. Ada 2 ini. Yang ini udah laku. Ini ada koral melati, karang melati 70 ribuan, gede-gede itu. Cendolnya mau cendol nih 150.000, hijau metalik tapi ya. Kemudian ini ada payungan teman-teman, payungan yang mau payungan, ini yang nyari payungan, ini payungan 50 ribuan ini ya. Ini yang mau buat karpet di akuariumnya, ini ada ini polip rumput, polip bintang 50 ribuan ya, gede-gede tapi jamuran juga ada. Itu ya guys, itu untuk yang Nemo biasa. Ini kita ke Nemo yang enggak ini. Mas, untuk dosing perlu tidak strontium dan barium? Kalau perlu gimana buatnya? Waduh. Itu dosing apa strontium dan barium, saya baru tahu loh itu. Dosing yang umum itu ya Big 3 kalau akuarium laut ya. Kalau yang strontium dan barium saya belum pernah dengar tuh.
Maaf kalau misalkan masih ini ya ilmunya ya, masih belajar juga. Saya nggak pernah dengar. Kak Tasya, yang nyangkut kemana? Kemarin loh Mas. Oh, yang nyangkut di sini ya. Kemana ya? Ini yang nyangkut tuh di situ. Bedain jantan betina apa Mas Nemonya? Oh itu tadi loh. Kalau misalkan kita punya dua Nemo, satu gede, satu kecil, misalkan selalu bersama itu udah jodoh ya. Yang kecil jadi jantannya, yang betina gede. Pengen lihat koral yang paling mahal, yang kayak apa Mas? Saya nggak punya ya koral mahal ya. Koralnya murah-murah semua. Yang mahal itu ya relatif tergantung kita. Ini ada Nemo yang bersarang di anemon. Kalau mau pelihara payungan gampang kah? Kalau mau payungan Fiji juga gampang kah? Gampang payungan Payungan Fiji juga gampang. Cuma harganya lumayan Fiji ya. Kecilnya 1.000-an nih. Oh iya itu tadi Kak Tasya ya. Ikan Nemonya yang kemarin kejepit di situ. Yang mahal itu kayak Tors ya, Kak Vincineko, Karang Anemon Banana, kemudian 24K, Dragon Soul, Hellfire itu mahal, lumayan tuh. Harganya kisaran 300 ribuan ke atas. Kalau banana itu ada yang 500 ribu per mata. Per cabang 500 ribu ya. Wah ini ada 23 orang yang vote skornya nggak mekar. Hampir 50% sih semuanya jawab nggak mekar ya. Kenapa? Kok bisa nggak mekar orangnya ya? Mas Kevin udah di ini ta? Udah tinggal tak warungnya? Jadi mudik ndak? Ya wis lagi mantengin lah. Kita lihat anemonnya kira-kira direbut sama siapa yang ini nanti. Ini anemon jagung pink ya. Jagungnya warna pink. Biasanya merah biasanya. Kalau yang ini semi-semi merah keping-pingan gitu ya. Cuma ini kalau misalkan warnanya lampunya dibuat biru gitu, ini bisa jadi merah nantinya. Mungkin minggu depan dikirim kembali sama anemon yang besar tadi. Eh, udah 1 jam ya. Ini kayaknya taruh sini deh. Ngatasin coral bleaching dari alam gimana Mas? Lampu ya lampunya yang bagus. Taruh di lampu lah, lampunya disesuaikan.
karena paling basic itu ya lampu untuk koral. Bentar, saya setel dulu untuk ininya. Lihat ikan bobo ini aja. Ikan nemo bobo. Itu bagaimana nemo yang kemarin kejepit bisa ke akuarium kecil? Oh, nggak apa-apa, aman tuh yang kejepit. Udah ini kok, udah baikan. Udah aktivitas normal dia. Ini burma apa sih ini? Cocok ya lampu apa mas buat tank 80? Lampu ya kalau misalkan ditanya lampu gitu ya pabrikan pakai aja Nubs P3 gitu. Wih cakep itu. Nah, Coral nggak mekar, ini yang jawab yes 50%, yang no juga 50%. Jadi imbang ya. Banyak yang mekar, banyak yang enggak. Maksudnya bagaimana bisa masuk akun kecil? Iya nggak tahu ya kak ya. Mungkin dia memang pengen masuk ke akun kecil gitu sih. Kayaknya di sini kurang cerah deh. Kesini aja sambil ngobrol. Aku juga bingung loh kak. Mana ya caranya dia tuh masuk gitu loh. Kak Susanto Alex giveaway equipment akuarium waduh ya nanti kalau subscriber udah 10.000 ya ya pasti saya sering ngasih giveaway, entah itu ikan, equipment pasti saya kasih gitu ya, asalkan subscribernya udah 10.000 Galuh Lovers nanya nih bang, beli Blastut dua warnanya merah banget, terus udah 2 minggu kok mulai jadi oranye ya, makan mak, mak ya makan masih lancar. Dikasih makan apa itu Blastonya? Blasto dua warna kan? Kalau misalkan dari merah dia jadi oranye gitu berarti ya ada yang ini juga sih. Parameter airnya kurang stabil bisa juga. Dan salah satunya yang paling mendasari untuk coral itu bisa jadi bleaching atau berubah warna itu ada di lampu ya. Lampu kalau misalkan udah mendukung itu pasti warnanya terjaga. Ngasih makan misalkan B+ seminggu sekali gitu ya. Cara bikin skimmer dari akrilik bisa nggak bang? Kalau skimmer saya nggak bisa bang. Skimmer saya udah kerjasama ya sama Aquaholic. Yang mau beli skimmer saya sarankan pakai Aquaholic, bilang aja rekom dari Semir TV gitu ya, pasti diskon kok. Ini kayaknya tak share dulu satunya ya, biar di box ini ada ikan nim baru. Kita share ikanmu satu ini biar dia masuk ke box juga. Nah, mau share dia udah ke situ ya. Kak Tasya, emang Nemo bisa loncat kayak pocong toh? Bisa dong, bisa. Kalau misalnya ada yang ganggu dia loncat Menurut Kak Tasya ya, kayak pocong gitu loncatnya. Susah ini nyasarnya ini. Langsung sembunyi dia. Mana sih? Mau diseser tapi susah.
Bisa tuh atas ya loncat-loncat gitu. Ngumpet ya kayaknya. Wah, ternyata ada 20 yang votes. 20 yang votes 25 ya, 25 orang ngevotes. 48% itu Mekar dan 10 52% ya nggak Mekar. Nggak Mekar, Mekar sih itu. Lari dia. Berapa Nemo jenis itu mas? Yang ini. Wah ini lagi berantem ini kayaknya ini. Wululululu. Hei, jangan berantem guys. Jangan rebutan deh. Rebutan kasur ini. Mau tidur ya. Rebutan kasur di sini loh. Apa Nemo jenis itu mas? Nemo yang ini Snowstorm ya. Snowstorm ini harga jualnya di angka 200 sampai 250.000 tergantung coraknya ya. Masalah birif nanya lagi dosen Big 3 atau Kalkbuster. Kalau aku nggak dosing sekarang, dulu sih pakai dosing Big 3 ya, sekarang enggak. Udah keluar dari perdosingan, cukup diganti air 2 minggu sekali aja cukup. Tapi kalau lagi males nggak ganti air ya tak dosing lagi mungkin nanti Big 3 ya. Big 3 nya nanti saya pengen ganti merek Aqua Forest. Saya sarankan sih teman-teman yang baru mulai akuarium laut ya, itu nggak usah dosing sih, cukup ganti air aja 2 minggu sekali ya, minimal 20%. Mungkin cukup sekian dulu ya live kali ini. Kita jumpa lagi di live besok. Insya Allah besok di jam 8 sih. Kalau tadi ini saya kemalaman nih, jam 9 baru live. Oke teman-teman, sampai jumpa di live selanjutnya. Intinya main aquarium laut itu mudah ya. Santai aja dibuat enjoy. Coba saya lihat dulu votingnya 27 orang, yang yes 48% dan no 52%. Ya semangat teman-teman ya. Dadah kak, dadah juga kak Tasya. Selamat malam ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.